Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia, jadi tetap simak video ini ya. Secara umum, badan usaha dapat diartikan sebagai perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dalam rangka mencari keuntungan atau laba. Lalu, apa saja sih fungsi dari badan usaha? Nah, badan usaha memiliki 3 fungsi, diantaranya yaitu yang pertama ada fungsi komersial. Nah, fungsi komersial ini dibagi menjadi 2 fungsi kembali, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Yang kedua ada fungsi sosial, dan yang ketiga ada fungsi badan usaha dalam pembangunan ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 3 badan usaha, diantaranya yaitu yang pertama ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yang kedua ada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, dan yang ketiga ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, pada dasarnya BUMN dengan BUMD adalah sama-sama milik pemerintah. Lalu, apa sih yang membedakan antara BUMN dengan BUMS? BUMN dan BUMS perbedaannya terletak dari segi kepemilikan dan cakupan wilayah operasionalnya. Jadi, BUMN sesuai namanya Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh negara dan dapat beroperasi di seluruh wilayah di Indonesia. Sedangkan BUMD dimiliki oleh suatu wilayah tertentu, yang dimana cakupan wilayah operasinya hanya di wilayah asalnya saja. Boleh di wilayah lainnya, tetapi atas izin kerjasama dengan pemerintah daerah tersebut. Pengertian BUMN menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Nah, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, peran BUMN dalam perekonomian Indonesia. Peran yang pertama yaitu pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Yang kedua yaitu penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ketiga, pelaksana pelayanan umum seperti penyediaan fasilitas sekolah atau kesehatan, pembangunan jalan, dan penyediaan air bersih. Yang keempat yaitu sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi. Yang kelima yaitu penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar dan membantu pembangunan usaha-usaha kecil dan koperasi. Lalu ada bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMN. Nah, bentuk BUMN sendiri ada 2. Yang pertama yaitu persero. Nah, BUMN ini paling sedikit harus memiliki modal sebesar 51% dari keseluruhan total modalnya. Sedangkan 49%-nya bisa dimiliki oleh pihak lainnya. Jadi, negara harus mendominasi kepemilikan saham BUMN. Regulasi tersebut berlandaskan pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998. Biasanya, pendirian persero atas usulan dari presiden, tapi dijalankan sepenuhnya oleh menteri. Nah, bentuk BUMN yang kedua adalah perum. Modal BUMN ini keseluruhannya ditanggung oleh negara. Jadi, perum sepenuhnya milik pemerintah dan tidak membagikan perusahaan dalam bentuk saham. Akan tetapi, badan usaha ini tetap memiliki tujuan guna menyertakan modal di dalam usaha lain dengan persetujuan menteri yang berwenang.
Walaupun modalnya dari negara, tetapi sistem pengelolaannya dipisahkan dari kekayaan negara. Sedangkan peran BUMD dalam perekonomian diantaranya yaitu yang pertama, berperan melaksanakan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional. Yang kedua, berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Bentuk-bentuk BUMD. Bentuk yang pertama yaitu BPD atau Bank Pembangunan Daerah. Bentuk yang kedua yaitu perusahaan daerah angkutan kota seperti Bus Kota, Transjakarta, Transjogja, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada PDAM atau perusahaan daerah air minum. Badan usaha yang terakhir yaitu BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Sesuai namanya, badan usaha ini sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. Nah, terdapat 4 bentuk dari BUMS. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, yang kedua ada firma, dan yang ketiga ada persekutuan komanditer, dan yang terakhir ada perseroan terbatas. Lalu, apa saja sih peran dari BUMS? Nah, peran BUMS yang pertama adalah membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan produksi barang atau jasa serta distribusi yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Peran yang kedua yaitu membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional baik dalam pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi. Nah, peran yang ketiga, BUMS berperan sebagai mitra BUMN dalam mengelola dan menjaga sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian pemaparan materi mengenai Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.